Langit malam terbentang luas, sunyi, seakan menyimpan rahasia kuno. Bintang-bintang berkelip, seperti mata-mata para dewa, yang diam-diam mengawasi jalannya takdir manusia. Di lembah yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, terdengar bisikan angin yang lembut, membawa kabar tentang kelahiran tokoh-tokoh agung. Jauh di atas awan, kahyangan berguncang. Suara genderang surgawi bertalu-talu, menandakan akan lahirnya jiwa-jiwa besar, yang kelak menjadi penopang semesta. Wahai para dewa, seru Bathara Guru, dengan suara yang bergetar, seakan langit ikut bersujud mendengarnya. Malam ini adalah malam penentu. Semesta menurunkan anak-anaknya, bukan sekadar manusia, melainkan cahaya, yang akan menuntun dunia di jalan dharma. Petir menyambar, namun bukan tanda kehancuran, melainkan tanda kelahiran. Bumi bergetar perlahan, pepohonan menunduk seakan menyembah, dan sungai berhenti sejenak dalam keheningan, menunggu tangisan pertama para tokoh agung itu. Inilah awal kisah besar, awal dari perjalanan panjang, yang akan melahirkan nama-nama, yang tak akan pernah dilupakan. Di balik hening malam, sebuah suara bergema dari langit. Suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi mengguncang jiwa para dewa. Setiap kelahiran membawa beban takdirnya sendiri, ujar Bathara Narada, sang utusan surga. Wajahnya tegas, matanya berkilau bagai cahaya bintang. Bathara Guru menatapnya dengan dalam, seakan ingin mengingatkan bahwa tugas ini bukanlah permainan. Narada, katanya lirih namun penuh wibawa, jangan lupa, setiap anak manusia yang lahir dengan titah semesta, akan menanggung luka dan air mata. Sebelum mereka mencapai kejayaan, angin berhembus kencang, membawa suara seperti bisikan ribuan leluhur, seakan ikut mengamini sabda para dewa. Di bumi, seorang resi tua bermeditasi di bawah pohon beringin purba. Matanya terpejam, tapi dalam batinnya ia melihat pertanda, kilatan cahaya yang jatuh dari langit. Lambang kelahiran satria-satria yang akan mengguncang dunia. Resi itu berbisik dengan suara bergetar, anak-anak semesta akan lahir. Arjuna, sang penakluk hati. Werkudara, sang kekuatan bumi. Gatotkaca, bayi langit yang terbang perkasa. Dan Hanoman, kera putih berhati suci. Mereka bukan sekadar manusia, tapi jawaban dari doa panjang bumi dan kahyangan. Malam itu semakin larut, namun cahaya bintang justru makin terang, seperti api obor yang tak padam, menyala di kegelapan, seakan berkata, bahwa takdir satria telah digariskan, dan jalan menuju keagungan telah terbuka. Di sebuah istana megah di tanah Jawa, malam itu tak seperti malam biasanya. Langit berselimut bintang, udara terasa hangat, namun juga menyimpan getaran takdir yang sulit dijelaskan. Dewi Kunti, sang ibu, berbaring dalam balutan cahaya rembulan. Peluh menetes di wajahnya, namun matanya bersinar penuh cinta, menanti lahirnya buah hati yang telah dititahkan dewa. Anakku, bisik Kunti dengan suara lirih, engkau bukan hanya darah dagingku, engkau adalah cahaya semesta. Tiba-tiba terdengar suara lembut, bagai musik surgawi yang mengalun dari kejauhan. Aroma bunga melati memenuhi ruangan, dan lahirlah Arjuna, dengan tangisan pertama yang membuat bumi berguncang pelan. Tangis itu bukan sekadar jeritan seorang bayi, tapi nyanyian semesta, pertanda hadirnya jiwa besar. Seorang resi bijak, Begawan Abiyasa, datang menyaksikan kelahiran itu. Wajahnya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Kunti, simpan baik-baik anak ini, ucap sang resi dengan suara berat. Kelak, Arjuna akan menjadi panah semesta, bukan hanya penakluk musuh di medan perang, tapi penakluk hati manusia. Kelembutan budinya akan lebih tajam daripada mata panahnya sendiri. Kunti menatap anaknya, sambil mengusap wajah mungil Arjuna. Ia berdoa dalam hati, wahai dewa, lindungilah anakku. Biarlah ia tumbuh bukan hanya menjadi satria perkasa, tapi juga manusia berhati luhur. Malam itu, rembulan seakan merunduk, menyapa bayi kecil yang kelak menjadi legenda. Dan di langit, bintang-bintang berkerlip, menyambut lahirnya Arjuna sang penakluk hati. Langit kembali berguncang, awan hitam berarak, angin bertiup kencang, seakan bumi bersiap menyambut lahirnya kekuatan besar. Di sebuah padepokan sederhana, Dewi Kunti kembali menahan rasa sakit yang luar biasa. Namun kali ini, bukan hanya rasa sakit, tetapi beban semesta yang ikut menindih pundaknya. Tangisannya terdengar,
Tapi bukan tangis seorang ibu biasa, melainkan tangis yang disertai doa. Ya para dewa, seru Kunti, jika anak ini ditakdirkan membawa kekuatan, jadikanlah kekuatannya bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melindungi kebenaran. Bumi bergetar, guruh menggelegar di kejauhan, dan lahirlah seorang bayi yang tubuhnya besar. Berbeda dari bayi lainnya, Begawan Abiasa kembali hadir. Tatapannya penuh kagum sekaligus khawatir. Inilah dia, ucap sang resi dengan suara berat. Werkudara, tubuhnya sekuat baja, ototnya bagaikan gunung, dan langkahnya kelak akan mengguncang bumi. Bayi Werkudara menangis keras. Suara tangisnya bagaikan gemuruh guntur. Dinding padepokan bergetar, daun-daun berguguran, dan bahkan binatang hutan terdiam mendengar suaranya. Kunti terkejut, namun juga tersenyum lirih. Ia tahu, anaknya bukanlah anak biasa. Werkudara, bisiknya dengan penuh kasih. Meski tubuhmu perkasa, jadilah penjaga, bukan perusak. Jadilah tembok bagi yang lemah, bukan beban bagi yang lelah. Begawan Abiasa menambahkan, ingatlah, Kunti, Werkudara akan menjadi penopang dunia, tapi semakin besar kekuatannya, semakin besar pula cobaan yang akan menantinya. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan gelap, namun cahaya halus turun dari langit, menyinari bayi Werkudara, tanda bahwa semesta sendiri telah merestui lahirnya Bima Perkasa sang Werkudara. Malam itu, kahyangan berguncang, kilatan cahaya turun dari langit, menyambar bumi dengan dentuman halus, seakan dewa-dewa sendiri menurunkan berkah mereka. Di sebuah hutan yang sunyi, dalam sebuah padepokan kecil, Dewi Arimbi menggeliat menahan sakit. Peluh membasahi wajahnya, namun matanya bersinar dengan kekuatan seorang ibu. Tuhan, kuatkan aku, bisiknya lirih. Sebab aku tahu, anak ini bukan sekadar darah dagingku, melainkan titah langit. Tangisan bayi terdengar, namun tangis itu bukan tangis biasa. Suara itu bergema ke langit, menggetarkan kahyangan, membuat para dewa saling berpandangan dengan kagum. Bathara Narada berseru, inilah dia, bayi yang kelak terbang di angkasa, yang tubuhnya baja, yang hatinya setia pada Dharma, Gatotkaca, cucu para dewa, penjaga bumi dan langit. Namun bayi itu tidak berhenti menangis. Tubuhnya lemah, seakan tak sanggup menahan tenaga besar dalam dirinya. Dewi Arimbi menangis memeluk anaknya. Anakku, jangan tinggalkan ibu, bangkitlah, kau ditakdirkan untuk lebih dari ini. Tiba-tiba, api sakti dari kahyangan turun, melingkupi tubuh bayi itu. Tangisnya berubah menjadi pekikan dahsyat, dan seketika tubuh mungilnya menjadi kokoh. Urat-uratnya menyala bagai besi panas yang ditempa. Bayi itu terangkat perlahan ke udara, mengapung di atas pelukan ibunya, seolah-olah langit telah menandainya. Begawan Abiasa, yang menyaksikan semuanya, berbisik lirih. Mulai hari ini, Gatotkaca bukan hanya anak Arimbi. Ia adalah anak semesta, bayi langit yang akan terbang melindungi dunia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, nama Gatotkaca bayi langit bergema di antara bumi dan kahyangan. Di puncak gunung yang menjulang, kabut turun perlahan, seolah bumi menutup diri dari rahasia besar yang akan terjadi. Kahyangan bergetar, para dewa berkumpul, membentuk lingkaran cahaya yang bersinar di langit malam. Bathara Guru berucap lantang, hari ini, semesta menurunkan kesetiaannya sendiri. Dari percikan api cinta dan doa para dewa, lahirlah sosok penjaga Dharma, yang tak mengenal takut, tak mengenal pamrih. Dari kilatan api suci, sebuah cahaya putih menyala terang. Bumi berguncang, petir menyambar tanpa suara, dan muncullah seekor bayi kera putih. Berbulu halus, matanya bersinar jernih, menangis dengan suara yang bergema hingga ke gunung-gunung. Bathara Bayu, sang dewa angin, mendekat, mengangkat bayi itu dengan penuh kasih. Engkau adalah anakku, darahku mengalir di nadimu. Kekuatan angin akan menjadi nafasmu, dan dengan itu engkau akan melompat melintasi samudra, menaklukkan dunia tanpa rasa gentar. Bayi kera putih itu menatap langit, seolah mengerti titah yang baru diterimanya. Tangisnya berubah menjadi pekik, pekik yang membuat burung-burung terbang, dan pohon-pohon berguncang. Para dewa bersujud, dan Bathara Narada berkata dengan penuh wibawa, mulai hari ini, dunia akan mengenalnya sebagai Hanoman,
Kera putih berhati suci, lambang kesetiaan dan keberanian yang tak terkalahkan. Di bumi, seorang resi yang sedang bermeditasi melihat pertanda itu, dan ia berbisik lirih, "Hanoman, engkau bukan sekadar makhluk. Engkau adalah cahaya abadi, penolong bagi manusia yang terjebak dalam kegelapan." Dan malam itu, di antara cahaya petir dan kabut gunung, lahirlah Hanoman sang kera putih. Langit malam meredup. Bintang-bintang seakan bersembunyi di balik awan, seperti menyiapkan panggung bagi peristiwa yang lebih besar. Arjuna, Werkudara, Gatotkaca, dan Hanoman masih kecil, masih polos, namun semesta telah menandai mereka dengan cahaya takdir. Di kahyangan, para dewa berkumpul dalam lingkaran agung. Bathara Guru berdiri di tengah. Suaranya bergetar, namun penuh wibawa. "Anak-anak ini bukan sekadar lahir ke dunia. Mereka adalah jawabanku kepada bumi ketika kegelapan mulai merajalela. Namun ingatlah, setiap cahaya akan diuji oleh bayangannya sendiri." Bathara Narada menunduk, matanya penuh kekhawatiran. "Guru, apakah mereka akan mampu? Dunia bukan hanya medan perang, tetapi juga lautan tipu daya. Tak semua satria sanggup menghadapinya." Tiba-tiba, petir membelah langit. Angin bergemuruh, dan dari balik kabut muncul sosok gaib. Bayangan hitam yang melambangkan Adigang, Adigung, Adiguna, keserakahan, kesombongan, dan keangkaramurkaan. Sosok itu tertawa bergema, "Jika kau menurunkan cahaya, maka aku adalah kegelapan yang akan menelannya." Bumi bergetar, air sungai meluap, pepohonan berderak patah satu persatu. Namun dalam keheningan itu, suara-suara halus terdengar, seperti bisikan jiwa dari Arjuna, Werkudara, Gatotkaca, dan Hanoman. Arjuna berbisik, "Aku akan melawan dengan hati." Werkudara bergumam, "Aku akan melawan dengan tenaga." Gatotkaca berseru, "Aku akan melawan dengan keberanian langit." Hanoman berteriak, "Aku akan melawan dengan kesetiaan." Para dewa terdiam, mata mereka berkaca-kaca, sebab mereka tahu, pertarungan takdir sudah dimulai, bahkan sebelum pedang pertama dihunuskan. Setelah guncangan takdir mereda, malam kembali hening. Bintang-bintang perlahan muncul lagi, seolah menatap bumi dengan senyum lembut. Seorang resi tua, Begawan Abiyasa, duduk di tepi sungai yang berkilau diterpa rembulan. Matanya menatap air yang mengalir, dan dari dalam hatinya, ia berkata, "Arjuna mengajarkan kita bahwa kelembutan adalah kekuatan sejati. Werkudara mengingatkan kita bahwa tenaga tanpa kejujuran hanyalah kehancuran. Gatotkaca menuntun kita untuk berani terbang, meski sayap kita ditempa oleh api penderitaan." Dan Hanoman mengajarkan bahwa kesetiaan adalah senjata yang tak pernah bisa dipatahkan. Air sungai beriak lembut, seperti ikut mengamini kata-katanya. Di kahyangan, Bathara Narada berbicara pada para dewa. Setiap manusia lahir dengan takdirnya masing-masing. Namun yang membuat mereka agung bukanlah kekuatan, melainkan pilihan mereka untuk tetap setia pada Dharma. Bathara Guru mengangguk perlahan. Wajahnya diterangi cahaya bulan. "Benar, Narada, semesta bukan hanya ladang pertempuran. Semesta adalah cermin, tempat manusia belajar arti keberanian, cinta, dan kesetiaan." Malam itu, bumi dan kahyangan seakan sepakat bahwa kisah para tokoh agung bukan hanya tentang peperangan, tetapi tentang filosofi kehidupan yang diwariskan untuk semua generasi. Malam semakin larut, tetapi kisah ini tidak pernah tidur. Dari generasi ke generasi, nama-nama agung itu terus berbisik di telinga manusia. Arjuna, yang mengajarkan kelembutan hati. Werkudara, yang menuntun kita dengan kekuatan jujur. Gatotkaca, yang berani menantang langit meski ditempa api penderitaan. Dan Hanoman, yang setia tanpa batas, meski harus mengorbankan dirinya. Seorang dalang tua di tanah Jawa menyalakan belencong, lampu minyak kecil yang menggantung di atas kelir. Bayang-bayang wayang bergerak, membawa kembali kehidupan para tokoh itu. Di hadapan penonton yang duduk terhanyut dalam malam, "Anak-anakku," ucap sang dalang dengan suara berat, "ingatlah, mereka bukan sekadar tokoh pewayangan. Mereka adalah cermin kita. Cermin bahwa manusia bisa jatuh, tapi juga bisa bangkit dengan cahaya dalam dirinya." Anak-anak kecil mendengar dengan mata berbinar.
Orang-orang tua termenung dengan mata berkaca-kaca, karena mereka tahu, warisan ini bukan hanya cerita, tetapi napas kehidupan. Dan hingga hari ini, di setiap gamelan yang bertalu, di setiap kelir yang menyala, kisah para tokoh agung itu terus hidup, terus mengalir, menjadi warisan abadi bagi bangsa ini. Dan kini, kisah kelahiran tokoh-tokoh agung telah terhampar. Bagaikan untayan bintang di langit malam Nusantara, Arjuna, dengan busur dan cinta, Werkudara, dengan kekuatan dan kejujuran, Gatotkaca, dengan sayap berapi yang menembus langit, Hanoman, dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Mereka bukan sekadar cerita, mereka adalah jiwa bangsa, nafas yang mengalir dalam darah keturunan, dan cahaya yang menuntun setiap langkah manusia di jalan kebenaran. Maka dengarlah, wahai generasi masa kini, jangan biarkan kisah ini padam, jangan biarkan cahaya ini redup, karena selama bayang-wayang masih menari di balik kelir, selama gamelan masih bertalu di tengah malam, selama bintang masih berkelip di atas tanah Jawa, kisah ini akan terus hidup. Ingatlah, bahwa setiap manusia bisa menjadi agung, bila ia setia pada cinta, kejujuran, keberanian, dan pengorbanan. Dan dengan itu, suara gamelan pun mengalun, seakan menjadi gema terakhir yang menggetarkan hati, menutup tirai cerita, namun membuka kesadaran, bahwa warisan para tokoh agung, telah, sedang, dan akan selalu hidup, untuk selama-lamanya.